Manipulation, komunitas MLBB yang paling yahui. No toxic club ya, dukungan Jangan. aja yang di kolom komentar, jadi full semangatin timnya. Amin, amin. Yo, dimulai dengan kata Bismillah, nanti ditutup dengan Alhamdulillah. Cakep. Cakep. Inilah dia Indo Pride kita beradu untuk match penutupan grup stage mereka RRQ yang menempatkan Albert sebagai jungler di arah jungle. Tentu Link kayaknya udah gak perlu diraguin lagi sih, kecepatan atau farming pattern dari Albert nggak perlu kayak dipertanyakan. Pattern, Setuju. kalkulasi, rotasi, objektif. Itu Albert udah pegang 4 ini. Yeah. Kalau pakai Link itu 4 ini bisa dibilang chance-nya tuh udah 90%-an. Yes, benar. No miss. Lihat tuh, tengah maju ke depan Finn dengan Iron Hook-nya connect terhadap Chaknu sampai harus mengeluarkan flicker kabur dari arena pertahanan mereka. Finn pakai Franco dari MPL aja kita udah tahu performanya dia dengan Iron Hook-nya dan juga dengan kalkulasi yang tepat, Pelatihan timingnya. pelatihan timing dan rotasi. Rotasi yang dibutuhin karena ketika ngeliat Franco semuanya jadi mulai berpikir keras, posisinya maju sedikit bisa jadi malapetaka, dan pressure itulah yang bakal dirasain oleh Omega di game pertama ini tuh. Weng, nyaris aja. Presence-nya tuh kayak terasa banget jadinya ya. Tapi ya di atas semua itu RRQ tetap respect kok. Ada 2 Purify yang digunakan karena memang team fight dari Omega ini juga nggak bercanda Bude. Chaknu, ya kita tahu lah Chaknu. Mungkin komunitas Mobile Legends juga tahu lah Chaknu ini dari track record-nya, dari cara dia bermain dengan hero-hero inisiator. Dan RRQ respect karena ada dua Purify ini mau nggak mau. Walaupun ada Yves ya, biasanya ada Yves itu pasti spellnya sprint buat kabur dari reward manipulation. Tapi kali ini ya dengan respect-nya RRQ pakai Purify biar nggak ada inisiasi yang sangat-sangat berbahaya dari Chaknu nantinya. Yes, kalau untuk lihat situasi, Turtle yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Kalau dari setup ini, RRQ agak sedikit behind, cuman Albert sudah mulai memasuki area. Yes, mulai mengelilingi area dengan Rebel Police yang dibuka. Finn di tengah-tengah seorang diri nggak bisa untuk menghentikan dari pemain Omega. Sayangnya Omega juga harus kehilangan satu, jadi pertukarannya 1 untuk 1. Mereka udah kehilangan Finn, maju ke area depan dengan Falling Starmoon R7 mengusir mundur tim Omega. Dan begitu baik permainan dari RRQ untuk mengkontes, dan bayarannya dari Omega sangat mahal. Raisin yang tumbang. Ya, Roamer tuker jungler sangat-sangat mahal untuk di early minutes. Untuk pertarungan di bagian atas tampaknya cukup imbang. Sementara kalau di bagian bawah, Tamus melawan R7 ini kalau 1 lawan 1 eternal battle. Bisa dibilang gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Dan sama-sama saling clear. Oke, kembali ke Turtle. Kalau lihat dari rotasi, Albert dan kawan-kawan lebih memiliki sedikit keuntungan. Ya, tapi kalau ngelihat di atas, Skylar-nya nih kayaknya yang mulai jadi doser dari segi level tertinggal dari Calvra, dan dia memilih untuk bermain aman. Sedangkan dari RQC, pemain lainnya berfokus untuk mendapatkan objektif gaming. Chaknu sebagai hantu yang menghantui tim RQC, setup yang tentu harus diwaspadai. Clay tertinggal dari belakang, Iron Hook yang connect. Finn make a play ratio menjadi sasaran utama, tapi bayarnya adalah Clay dari Purify yang nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi gak ada Renzio, RQC mulai masuk ke area Turtle Pit lagi dan lagi. Chaknu perfect match, connect nggak ke siapapun, dan Albert mengamankan 1 dari Turtle-nya. Chaknu tertinggal, ada Falling Star menutup Chaknu. Bayaran dari Omega yang memaksakan diri melakukan kontes terhadap Turtle membuat mereka kehilangan banyak. Iya betul banget. Dimana memang resource skill juga udah dipancing sih. Itu Max udah nggak ada real world manipulation tadi, dan Chaknu nggak ada follow up. Oke, buat kalian yang lagi nonton RRQ, semangatin RRQ langsung pakai promo GrabFood sekarang juga. Scan QR code-nya atau pakai promo MSC X Grab dan dapat diskon sampai dengan 20.000. Yes, tambah pulsa juga. Banyak banget. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan Bloody Hand surprise attack dari tim RRQ. Finn mengintai dari rumputan dan Ciluk Bakekok. Chaknu menjadi korban. Biasanya Chaknu itu yang jadi yang serem-serem gitu ya. Tapi Ya. Finn lebih serem sih. Ya, dan kombinasinya sempurna banget. Tadi Bloody Hand ditembak pakai Rainer sekali, ngedes lagi, ditembak sekali lagi pakai Rainer, dan langsung di snipe pakai ultimate-nya. Jadi kombinasi banget sih. Skylar dan juga Finn mematikan banget. Dan setelah kita melihat di area atas jadi kerusuhan R7 dan juga Renzio, mereka punya dunianya sendiri. Bener. Iya, dan gak ada yang mau repot-repot ke area bawah juga karena poros rotasi terlihat ada di area top lane dari Skylar. Ini menjadi sorot utama dari tim Omega.
Ya, Skylar dan juga Kelra bisa dibilang main karakternya, terutama masuk late game ini marksman-nya akan menjadi sang carry. Oke, Jaknu mencari play, belum terlalu mau komit. Untuk saat ini kondisinya cukup turun tempo dari Iya. semenit yang sebelumnya. Situasinya gimana nih, Coach? Jadi farming game lagi, dan yang menarik sebenarnya War X ya untuk Ryzen. Walaupun udah sempat kena nerf lagi War X-nya, tapi tetap menjadi item utama bagi di roadnya Ryzen, yang dimana banyak sekali sekarang udah mulai pakai Hunter Strike sih. Dia berani dengan War X-nya, dan kita akan lihat apakah masih efektif dari War X itu. Oke, karena sekarang di area bawah udah ada turtle yang muncul lagi dan lagi menarik perhatian dari kedua tim. RQC Omega berkutat maju ke area depan dengan area perfect match. Sakno mencari Albert. Albert bisa menghindari dengan sangat baik, tapi di area depan ada Bloody Hand mendapatkan Renzio. Inferno sudah di pop up, memisahkan pertarungan dengan tembak. Blade Clay mendapatkan turtle ya, tapi Sakno menjadi korban. Buy one get one akan ditambah lagi karena Renzio sudah tertangkap dengan Iron Hook. Nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Satu tetes darah dari Renzio. Dia masih bisa kabur dengan R7. semangat, sementara R7 1 lawan 2. Inilah dia Esmeralda menari-nari ngejogetin tim Omega. Wow, Finn block Iron Hook untuk secure kill ke arah Renzio. RRQ Hoshi Indonesia berkumandang besar di menit yang ke-6. Ya, aku pikir tuh bakal sama, ternyata enggak. Dan ditambah satu Iron Hook Ini di game yang 2. nyuri gold buff. Game 2 harus ban sih. Sumpah ban Franco. Gila. Gak apa-apa, jangan di-ban. Jangan. Oh iya, nggak apa-apa. Biar menang. Bagus dong. Bagus, Lim. nggak usah ban, bener nggak Tapi usah yang ban. bagus ada tentunya kalau kalian login dari tanggal 11 sampai 13 bisa ngedapetin ini Transformer Pass. Selesaikan quest, dapetin Transformer Pass, dan bisa ngedapetin hadiah, recall, efek, segala macam, battle 5 dan lain-lain. Karena di area bawah sekarang ada efek buff dari Albert Blandling. Ini dua kombinasi yang kayak Cecilion sama Carmilla tambah strong. Benar. Albert plus Link. Iya, itu emang kuat sih dia. Oh, Iron Hook yang connect begitu saja, ditambah Bloody Hand, belum ada follow up damage tampaknya, dan bisa dibilang Chaknu terpaksa menggunakan flicker untuk keluar dari situasi tersebut. Lihat statistik dari Chaknu untuk game kali ini 0-3-1, masih kurang relevan untuk Atlas ini dalam Land of Dawn. Ini yang menurut aku jadi PR mungkin buat Omega, Lim. Dan ada juga nih informasi di tengah-tengah kalian ini bisa ngedapetin banyak hadiah dengan mendukung tim Indonesia lewat Karnival TikTok. Buruan buka TikTok karena sekarang banyak banget activity yang bisa kalian lakukan, seperti melihat Finn yang tumbang di area tengah tapi dibalas dengan tasa di soal Albert masuk ke area belakang, dan R7 mensoningan semua member dari tim Omega. Gak ada yang bisa ditukarin lagi Chaknu untuk Finn. Cukup sampai di situ. Cukup banyak resource yang keluar, dan targeting terhadap Chaknu ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman RRQ. Walaupun ya dari Omega sendiri dia galak banget. Dia tahu Finn nggak ada Bloody Hand, tadi dia tahu Finn out position, dia berani banget untuk makan. Namun Falling Star mau masuk. Oke, R7 rumor position. Dan keunggulannya, keuntungannya maksimal. Dengan ngedapetin 4 member almost wipe out, mereka beralih ke arah Lord. Semua gerakan RRQ begitu efektif dan efisien. Iya, dengan inisiasi yang bagus sebetulnya tadi. Dari inisiasi Esmeraldanya R7, Falling Star Moon ke bagian belakang, sebenarnya defensifnya juga udah oke. Ada Fataling, ada Reward Manipulation langsung di open. Namun sayangnya memang teman-teman dari RRQ sekarang megang gold, jadi kuat banget. Tapi R7 di depan 1 lawan 5 masih bisa nahan Falling Star Moon untuk kabur ke area belakang menyelamatkan dirinya. Dan sementara ini Omega mereka tertinggal 6.000 net worth. Itemnya pun jadi kayak gini. Oke, Endless Battle dan Berserker Fury ini yang dipilih untuk clean dari Kelra. Ya ini memang yang dibutuhkan sih, dengan damage burst sebesar-besarnya untuk mendapatkan 1 kill, dan ketika ada Fataling juga bisa banget jadi follow up. Tapi dari I-nya ada Link dan ada Esmeralda yang bisa nempel, mungkin brute force ya menjadi jawaban sih sebenarnya. Wow, jadi jawaban sudah dikeluarkan pula dari tim keduanya. Omega melakukan defense dobrak sampai ke arah inhibitor, tapi atasnya tuh udah tinggal maju dikit lagi, mereka udah bisa nyentuh inhibitor. Tengah, bawah, minionnya ke-push semua. Gila, ini dia 9 menit ya, 10 menit lah ya. Keunggulan goldnya 7.300 ya, sekitar hampir 8.000 bahkan. Dan semakin ngegulung loh. Iya, Albert tajir, levelnya tinggi. Aduh, Albert sama Skylar di atas dari pemain Itu dia, 2 damage dealer dan 2 core dari RQC. Ya,
ini hari baik untuk mereka sih. Iya, Baik iya, untuk iya. mereka. Dan dia dapetin hero nyamannya dan dia nggak mengecewakan sama sekali. Dia bermain dengan performa yang sangat baik. Tapi kita lihat inisiasi mungkin dari Chuck Noob sebenarnya bisa untuk membalikan keadaan dengan catatan. Patalingnya benar-benar dapetin target yang dibutuhkan, which is ya mungkin kalau nggak Albert Skylar. Ini Iya. dua damage dealer yang dimiliki sama RRQ dan jangan lupakan follow damage-nya harus pas. Gak boleh jumawa ya, walaupun udah di atas awan, di Ya. atas langit dengan net worth, point kill, posisi turret, dan levelnya Albert bentar lagi udah maksimal, sementara Regen baru 11. Wah. Jadi gapnya tuh tinggi banget dari EXP, gold segala macam, RQC lagi di atas. Tapi dukungan kalian juga jangan henti-hentinya. Ayo spam bendera merah putih di kolom komentar. Karena Hosi, perwakilan dari Indonesia, ini lagi berjuang untuk mendapatkan kemenangan lagi. Oke, R7 di sini membuka, mencari opening untuk membuka war belum maksimal sehingga RRQ juga nggak langsung komit mereka mencari setup posisi untuk setup the next Lord. Ini Omega ketinggalan 7.000 gini sulit banget untuk bergerak. Oke, mereka mau farming tetapi balik lagi ruang gerak itu benar-benar dipres secara pelan-pelan Iya. tapi pasti sama teman-teman. Satu pilihan yang paling bener nih kalau memang mau komit banget ya, paling nggak bait dulu Purify-nya R7. Jadi dia nggak bisa masuk terlalu dalam nantinya. Kalau dia emang udah di bait Purify-nya terus dia masuk ke dalam, coba makan. Paling itu sih yang boleh dilakukan. Kalau nggak apalagi split push pasti dimakan Albert. Beratnya, Perang besar pasti kalah juga karena gimana caranya jauh buat nge-trigger Purify-nya R7? Itu dia. Sebenarnya mau memang fataling sih, mau nggak mau. susah sih sebenarnya. Nanti war-nya sisinya gimana? Karena menurutku Fataling ini ya punya peran yang sangat penting untuk Omega membalikan keadaan. Ya, Kayak ya, ya. satu momen dari Fataling yang Betul. perfect aja di follow up sama Kelra mungkin yang dengan damage-nya yang besar itu bisa jadi momennya Omega. Iya, cuma ini jadi nggak jalan-jalan sih kelihatannya ya. Kayak landingnya benar-benar dikontrol. Lihat minion management ya di bagian top lane, di bagian bottom lane. Semuanya di-push sama RRQ. Dan kali ini dia set up Lord. Ini memaksa pressure juga bagi teman-teman Omega karena landing atasnya harus mereka urus. Kalau enggak nanti base turretnya bisa kecicil sedikit demi sedikit gitu kan. Lama-lama ya hancur juga. Dan sampai saat ini juga Caknunya kurang relevan dari statistik dan bahkan lihat Omega secara mau nggak mau karena minionnya agak kepres manipulasi yang bagus dari tim RRQ mereka lepas Lord yang sudah di enhance. Mau nggak mau itu sih lebih tepat. Iya, mau Mereka harus nggak mau. nge-defense di high ground, di area base-nya karena dari Yves-nya dia punya kemampuan buat nge-defense dan keunggulan tentunya dengan dekat dengan base mereka bisa tarik ulur lebih lagi. Oke. Cuma bertahan di dalam base ada Finn. Dia bisa mancing siapapun untuk keluar. Iya, hati-hati aja dengan Iron Hook-nya. Tapi benar kata Bude, satu high ground ditambah dengan ada satu atlas juga yang membuat pasti dari Arakios ini dia mencar gitu. Nggak mungkin dia ngumpulin satu titik. Karena follow up-nya itu kuat banget dari clean-nya Kelra nih. Yang itemnya udah mulai jadi juga. Wow, ini dia defense-nya sangat kuat dari Omega. Satu Lord belum bisa untuk mengerontokin 3 inhibitor. Tapi satu di area top lane berhasil dengan adanya Skylar. Iya, dengan Rainernya. Hasil mendapatkan satu base turret dan itu udah lumayan banget sebetulnya. Sementara kita lihat dengan dari segi item Albert masih biasa ya, dia dengan playstyle-nya dengan Windtalker first item untuk farming dan langsung ke arah Berserker Fury untuk burst damage ditambah dengan Endless Battle. Dan ini dia yang aku suka dari Albert, no defense. Ketika dia tahu dia unggul dari segi gold, oke defense-nya nanti aja, dia fokus untuk menjadi damage dealer. Tapi seandainya nanti memang momennya bisa dikontrol kembali sama teman-teman dari Omega, aku yakin banget dia siap untuk bermain dengan Immortal atau Winter Truncheon-nya nanti. Dan ya kita bakal lihat apakah Omega masih bisa menahan gempuran-gempuran dari RRQ. Ya, untuk saat ini bahkan linknya Albert OTW BOD ya benar-benar agresif banget, nggak peduli. Mereka tahu, Albert tahu kondisi saat ini mereka lagi owning banget, tinggal tetap konsisten dalam disiplin dan Omega ini ya terkurung sampai kemungkinan 1 menit ke depan karena aku yakin RRQ nggak akan terlalu berbuat banyak nih untuk sambil menunggu Lord selanjutnya. Yap. Lord yang sebenarnya belum sampai Lord yang ter-evolve. Tapi kayak RRQ selalu bisa memaksimalkan Lord supaya ngedapetin banyak lagi nge-press. Usaha dari RRQ sih untuk ngedobrak Omega udah jelas ini hasil yang sangat dibutuhkan RRQ. Satu turret hancur, Omeganya mau gerak pun takut karena ketika mereka membuka map resikonya itu gede banget.
Ya, bisa banget langsung dimakan karena damage-nya cukup Lodihan, ada Skylar, ada Clay, belakangnya ditutup R7. Dan mereka juga takut keluar. Benar-benar. RRQ Hoshi nggak nunjukin wajah sama sekali dari minimap. Cuma satu, dua player doang yang bisa terdeteksi dari minimap. Tapi Renduk dari Renzio yang connect masuk ke area base milik tim Omega. Akankah selanjutnya karena R7 di area depan sana dengan real world manipulation Renzio akhirnya ditumbangkan dengan adanya Skylar. Satu senapan duar meledak dari tim Omega. RRQ mendapatkan Renzio dan juga Chaknu tanpa adanya korban. Kali ini tampaknya Omega mereka harus menyerah dalam kontes ke arah Lord dan fokus riset untuk melakukan defense di Lord push yang belum ter-evolve. Itu dia. Bagus. Satu keluar. Bagus banget. Resikonya udah yang kita bahas tadi kan. Iya, Resikonya iya. gede banget. Ada Finn maju ke area depannya, tarik lagi. Finn menjadi pemancing handal dari tim RRQC. Satu lagi tak bisa untuk mendefense dengan 3 orang saja karena RRQC akan masuk dengan adanya minion di area bottom lane. Chaknu juga tenaga untuk nge-clearing minion. Ada Nuk dari Finn lagi untuk ngedapetin satu kata apa. Bahkan Lord itu masih jauh. Mereka udah ngacak-ngacak base-nya Omega. Ini Vin, gimana ya dia cara gerakin itu tarikan ya? Bisa kena terus. Dan yang tadi ya, di momen sebelum Lord tadi itu, yang ketika teman-teman dari Omeganya mulai keluar, itu menarik banget Bude. Karena ketika di Iron Hook, terus dia dapat Tamus, gak langsung di Bloodihan. Dia tahan dulu. Tiba-tiba pas masuk Caknu tadi dengan atas, baru dia Bloodihan. Wah, dan itu dia permainan dari tim RRQ Hoshi yang membuat Lord gratis masuk ke dalam base pun dengan lebih meyakinkan. 5 pemain sudah menduduki areanya bersama dengan Lord yang belum tereliminasi. Omega squad tenaga untuk melakukan defense di area samping sana. Fataling mengenai 2 member dari top RRQ masih bisa bertahan. Flicker dikeluarkan oleh Skylar, posisi yang on point memberikan damage yang besar. Tapi Clay sudah tumbang. Skylar cukup sekarang memilih untuk bermain lebih hati-hati lagi. Finn tertinggal di area belakang. Satu lagi R7.